Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya sangat bersuka cita hari ini untuk melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saya diingatkan Tuhan, saya diberikan kesan yang kuat oleh Tuhan. Bahwa sejak minggu lalu, dari apa yang saudara telah dengarkan dari firman Tuhan tersebut, saudara benar-benar mengalami banyak terobosan demi terobosan, langkah kehidupan yang pasti menuju kepada masa depan. Dan saudara akan menjadi penggenap daripada rencana agung Tuhan sepanjang masa. Sebelum saya jelaskan kepada saudara, mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara, umat-Nya itu. Ini sangat penting supaya saudara mendapatkan kejelasan yang pasti. Mari saya ajak kita berdoa lebih dulu. Terima kasih karena firman mendatangi hidup kami. Kami diberi waktu, kami diberi hati untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Hari ini kami ingin menyambut firman-Mu. Kami akan menerima firman-Mu. Firman itu bukan hanya firman yang tertulis, tapi firman yang hidup, yang bisa menjelma, mewujudkan diri, menjadi diri kami, menjadi pribadi yang baru dalam hidup kami. Seperti apa yang terkandung dari maksud firman itu, tujuan dari firman itu, biarlah itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami siap saat ini untuk mendengarkan, untuk menerima, menyambut, dan untuk menikmati firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja terus, kami tahu Dia terus bekerja, tanpa batas, tanpa terhalangi oleh sikap hidup kami, tanpa terhalangi oleh hal-hal yang lain di luar diri kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara clear sekarang, Allah punya kepentingan terhadap tubuh saudara. Dan Dia tahu apa bukti bahwa tubuh saudara itu seutuhnya dimenangkan ataupun dikuasai ataupun disebut adalah milik Allah, bukan hanya roh, jiwa, tetapi juga tubuh saudara menjadi milik kepunyaannya Allah. Itu terlihat daripada bendera kemenangan pada mulut kehidupanmu. Nah, hari ini saya ingin ada 3 alasan mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Saya ulangi, mengapa? Saya akan jelaskan kepada saudara. Mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Ini sangat penting supaya saudara bisa mendapatkan penjelasannya. Dan saya yakin saudara akan terheran mengapa Dia bekerja keras, tak henti-hentinya sejak kau mengalami lahir baru, bahkan sebelum kau lahir baru, untuk memenangkan seluruh hidup saudara. Dia bekerja terus di dalam, mulai dari rohmu, lalu kemudian memenangkan jiwamu. Berarti Dia telah memiliki hatimu sekarang. Dan juga bagaimana Dia mewujudkan realita firman Tuhan, bahwa tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Bagaimana dirimu itu bukan lagi milikmu sendiri lagi, tapi milik Allah, milik Kristus. Dia wujudkan semuanya itu. Kemenangan demi kemenangan itu bukan kemenangan saudara terhadap hal luar, tapi bagaimana Allah memenangkan hidup saudara. Ini penting buat saudara. Oke, ada 3 hal mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut umat-Nya. Yang pertama, adalah hanya dengan cara Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara saja, maka seluruh tubuh saudara tergenapi menjadi bait Roh Kudus. Saya sudah jelaskan detail minggu lalu kepada saudara. Jadi, mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara? Karena Dia ingin tubuh saudara itu tergenapi
sebagai bait Allah atau bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19, saudara lihat ayatnya di dalam tayangan. Tidak tahukah kamu? Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa tubuhnya dia permainkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan untuk kepentingan tujuannya musuh. Minggu lalu saya sudah jelaskan, Roh Kudus menempatkan firman, membawa firman yang ada di sorga. Bukan hanya tinggal di sorga saja. Tapi firman itu dia mau bawa untuk ada di dalam dan pada manusia. Makanya saudara, ketika Roh Kudus yang membawa firman, saya ulangi, Roh Kudus, Roh Allah yang membawa firman itu ke dalam roh manusia, maka saudara mengalami lahir baru. Di Filipi 2 ayat 12 dan ayat 13. Di situ dijelaskan dari tayangan ini saja. Allah senantiasa bekerja meskipun tidak hadirnya seseorang dalam hidupmu, yaitu seperti Rasul Paulus. Allah terus bekerja. Dia tidak bergantung kepada saudara sedang mendengarkan live streaming, saudara sedang mendengarkan pengajaran dari orang. Dia terus bekerja, tidak dibatasi oleh waktu-waktu yang disiapkan oleh saudara maupun direncanakan oleh saudara untuk beribadah ataupun mendengar firman. Allah terus bekerja. Dia bekerja dari dalam rohmu. Bagaimana Allah bekerja? Lihat saudara. Saya mengajak kita untuk bisa melihat Kejadian pasal yang pertama. Bagaimana Allah bekerja? Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dikatakan gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi kosong, bumi gelap, lalu kemudian samudera raya hanya ada air. Sehingga tidak bisa memberikan kehidupan yang lain, memberikan kesempatan kehidupan yang lain. Siapa pembuat daripada air yang banyak ini? Justru air ini bukan untuk memberikan kehidupan, justru untuk memusnahkan kehidupan. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Kalau Allah mulai menata semuanya, kita lihat ketika roh Allah menghampiri sesuatu yang tanpa Allah, gelap gulita, yaitu dirimu pada waktu sebelum engkau lahir baru. Ingat, Allah akan bekerja. Tapi bekerja melalui apa? Allah bisa bekerja mewujudkan semua, mengubah semua tatanan itu. Adalah melalui firman yang dibawa oleh roh itu sendiri. Yang pertama kali Allah kerjakan adalah jadilah terang. Karena firman itu membawa terang. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal yang pertama. Saya katakan Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Dikatakan di sini. Ayat dalam dia, dalam firman. Ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Jadi Allah bekerja. Saya ulangi, Allah bekerja di dalam hidupmu. Dia dengan memakai firman. Apa tujuannya? Mengapa dia harus memakai firman-Nya? Apa tujuannya? Supaya tergenapilah kekuatan daripada firman itu sendiri. Untuk bukan hanya mengubah terang menjadi, gelap menjadi terang.
atau untuk membuat roh saudara menjadi baru, atau membuat jiwa saudara menjadi jiwa yang lain. Tetapi lebih daripada itu, kalau saudara baca lagi di ayat 14 dalam Yohanes 1 ayat 14, saudara bisa lihat dalam tayangan ini. Firman itu telah menjadi manusia. Kalau dalam King James Version dikatakan adalah, and the word was made flesh. Dan firman itu dibuat menjadi daging, menjadi manusia. Wow, firman bisa menjadi tubuh saudara, bisa menjadi daging saudara. Luar biasa. Itu yang disebut dengan Allah bekerja. Jadi Allah bekerja dengan memakai firman-Nya. Dia memenangkan jiwa saudara melalui firman-Nya. Itu yang disebut dengan firman rema. Dia memenangkan jiwa saudara. Sehingga sekarang area Allah menjadi lebih luas. Bukan hanya di roh, tapi hati. Karena hati itu adalah gabungan antara hati nurani yang ada pada roh dengan seluruh jiwa. Tapi dia tidak hanya berhenti di situ. Dia berfirman. Dia menyatakan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ataupun ayat sebelumnya dikatakan adalah tubuh untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Lalu tidak tahukah kamu, ayat 19-nya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dia akan mewujudkan itu. Menjadi realita. Seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 14. Menjadi manusia. Menjadi daging. Jadi Roh Kudus menempatkan firman yang ada di sorga. Pribadi yang ada di sorga itu. Ke dalam roh manusia. Saat saudara lahir baru. Sesudahnya Allah terus bekerja. Allah bekerja supaya firman itu mencapai hati saudara. Yaitu dengan memenangkan, saya ulangi, dengan memenangkan seluruh jiwa saudara. Dan akhirnya sudah dari hati kita sudah tahu kemudian. Mari saya ajak kita untuk melihat Yeskiel pasal 36. Ayat yang saya paling suka sekali. Saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mampu menjelaskan Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 ini sebagai fondasi. Ketika rohmu dimenangkan oleh Tuhan, maka Allah menjanjikan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam batinmu. Kemudian dikatakan apa? Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan menurut Yesus di Matius 15. Saya ulangi sekali lagi. Menurut Yesus di Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-18. Kalau tidak salah ayat yang ke-18. Apa yang keluar dari mulut? Tetapi apa yang keluar dari mulut? Berasal dari hati. Jadi kalau hati telah dimenangkan oleh Allah melalui firman, maka ini tergenapi. Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kenapa? Karena dari hati akan keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut? Yaitu apa yang ada dalam hati. Yesus mengatakan perkataan-perkataan yang kukatakan, arti kata semua yang keluar dari mulutku itu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Sudah lihat di tayangan ini. Hidup di sini dikatakan adalah Zoe, hidup ilahinya Allah. Jadi tergenapilah Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Berarti ketika lidah dimenangkan, keluar dari situ kehidupan ilahinya Allah, roh Allah, kekuatan dan otoritas Allah mengalir melalui mulut saudara. Itu menjauh, itu yang membuktikan bahwa tubuhmu tidak lagi najis, tapi tubuhmu menjadi suci, tubuh menjadi layak, menjadi milik Allah sepenuhnya. Luar
biasa, saudara. Jadi saudara lihat, bisa pahami sekarang. Jadi firman Tuhan tersebut akan dipakai oleh Allah. Allah bekerja demikian. Mencapai hati dan akhirnya pada tubuh. Dan akhirnya bagaimana firman Tuhan itu telah memenangkan tubuh saudara. Itu terekspresi melalui mulut saudara. Amin. Ketika mulut saudara sudah mengeluarkan roh Allah dan Zoe ataupun hidup ilahinya Allah, itu yang membuktikan bahwa firman yang ada dalam diri saudara telah terlaksana, telah menjadi manusia. Oke, mari kita lihat sekarang Ulangan 30. Mari kita bahas di sini. Ulangan 30. Ulangan 30. Ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak ada, dengarkan saya, tidak di langit atau di sorga tempatnya firman. Sehingga engkau berkata, siapakah akan naik ke langit atau ke sorga untuk mengambil firman itu bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Lihat, ini keluar dari mulut Allah sendiri melalui hambanya. Juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Jadi firman Tuhan bukan hanya ditempatkan di langit, karena kalau hanya ditempatkan di langit, maka saudara harus membutuhkan seseorang mengambilnya dan baru memperdengarkannya kepada kita. Tapi ayat 14-nya merupakan penekanan kita. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan, untuk digenapi. Jadi kalau firman, dengarkan saya, sudah ada dalam hati, sudah memenangkan hati, dan itu bisa terekspresi melalui mulut saudara, maka dikatakan oleh Alkitab, Ulangan 30 ayat 11 dan 14, firman itu telah terlaksana. Itu yang saya jelaskan, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan bisa menjadi manusia. Bisa menjadi diri saudara. Roma 10. Roma 10. Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Oh, selalu Alkitab mengatakan hati, mulut, hati, mulut, hati, mulut. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara tahu, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi mereka, Paulus, memberitakan firman iman, yaitu firman kepada orang lain yang sudah ada dalam hatinya
dan sudah ada pada mulut Paulus. Dia beritakan firman iman. Itu yang disebut dengan firman iman. Apa maksudnya? Apa pengertiannya semuanya ini? Ini memberikan kepada kita suatu pemahaman bahwa apa yang keluar dari mulutmu, firman itu akan berlanjut, akan membangkitkan iman, akan membuat iman itu hadir pada banyak orang yang mendengarkannya. Jadi firman yang ada dalam hati, firman yang ada pada mulut, itu menunjukkan bahwa firman itu telah terlaksana. Tapi ingat, yang keluar dari mulutmu akan memenangkan orang lain juga. Oh, betapa mudahnya memenangkan orang lain, saudara. Saudara boleh memberitakan Injil. Sama seperti saya menggebu-gebu dalam memberitakan Injil, memenangkan jiwa demi jiwa. Tapi ingat, harus engkau memberitakannya dengan firman iman. Apa itu firman iman? Firman yang ada pada mulutmu dan juga sama ada pada hatimu. Jadi saudara bisa lihat di poin yang pertamanya, hanya dengan cara Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara, maka tubuh saudara tergenapi menjadi bait Roh Kudus. Jadi kita ketahui sekarang bahwa Allah memiliki kepentingan besar. Saya ulangi, Allah memiliki kepentingan besar sekali pada mulut dan hati saudara. Kenapa? Untuk menggenapkan rencana agungnya di dunia ini. Sebab dari mulut dan hati yang sama seperti itu, pada di mana firman itu terletak, maka dikatakan rencana agung Allah itu terlaksana oleh hidup saudara. Jadi firman iman yang keluar, saya ulangi, firman iman yang keluar dari mulut saudara. Saudara nggak bisa mengutak-utik firman Tuhan. Tapi firman iman yang keluar dari mulut saudara itu berkuasa mengubah orang lain. Itu berkuasa berdampak kepada bangsa-bangsa. Berarti firman iman itu ada dalam hidupmu. Engkau memiliki firman iman karena dari mulutmu dan hatimu juga itu bersumber dari hatimu, maka saudara berada pada pusat penggenapan rencana agung Allah sepanjang masa di dunia ini kepada orang lain. Itu alasan yang pertama, mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Karena sebagai tanda, indikasi, atau indikator bahwa kalau firman sudah ada pada mulut, berarti firman itu juga sudah pada hati. Sehingga apa yang keluar, berita apa yang keluar dari mulutmu, itu adalah firman iman. Saya ulangi, itu adalah firman iman. Oh, luar biasa. Saya katakan ini hal yang belum pernah engkau dengarkan dengan baik. Ini adalah sesuatu yang harus bisa mengubah cara hidupmu. Saya katakan, ini yang harus bisa mengubah cara hidupmu. Amin. Jadi sekarang kita pahami tentang kebenaran ini. Jadi saudara bisa pahami sekarang. Sangat penting sekali apa yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Bagaimana engkau membiarkan Allah bekerja terus. Jangan blok. Jangan tahan pekerjaan Allah di dalam diri saudara. Ada banyak orang, dia menahan pekerjaan Allah di dalam dirinya. Yang kedua, mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut umatnya? Yang kedua, mengapa dia berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut umatnya?
Jadi karena itu keinginan yang kedua ini adalah karena keinginan Allah untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Dan juga pada generasi keturunan demi keturunan. Itu didasarkan kenapa dia ingin menaruh firman-Nya pada mulut saudara dan pada keturunan saudara. Pada generasi demi generasi. Itu didasarkan kepada ikat janjinya kepada nenek moyang kita. Ikat janjinya. Mari kita lihat sama-sama. Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasal yang ke-59. Ayat 21. Adapun aku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan mereka. Inilah ikat janjiku, my covenant. Dalam New King James Version. Dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Persis seperti apa yang saya sudah jelaskan kepada saudara minggu lalu. Di Kejadian 1. Allah bekerja persis seperti apa yang saya awali pada hari ini. Persis seperti itu. Tapi kenapa dia menaruh firman-Nya pada mulut saudara? Adalah karena dia terikat kepada ikat janji. Allah membuat ikat janji hanya kepada umat-Nya. Ketika saudara lahir baru, maka Allah akan memberitahukan ikat janjinya. Maukah engkau bergabung dalam ikat janji yang pernah kubuat kepada generasi sebelumnya? Ketika saudara lahir baru, Allah menawarkan, maukah saudara disebut keturunan daripada generasi sebelumnya di mana Allah membuat ikat janji? Allah berkehendak, Allah berencana, Allah memiliki kekuatan, Allah memiliki otoritas untuk menghentikan pekerjaan iblis dan memulai pemulihan di bangsa-bangsa di seluruh dunia ini dari masa ke masa. Dan dia tunjukkan itu melalui ikat janjinya. Yesaya 59 ayat 21 dilanjutkan ayat 60. Sebab apa? Sebab mulai dari Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan demikian, sesungguhnya ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan seterusnya. Dunia dalam kegelapan. Pasal 60 digambarkan seperti ini. Bangkitlah menjadi teranglah, ayat yang pertama, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi seluruh bumi, dan kau ikut terkontaminasi. Kau juga ikut dalam kegelapan itu. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama tadi. Dan ayat yang kedua. Bahkan sampai ayat yang ke-19. Ayat 18. Jadi kita lihat di sini. Allah akan melakukan sesuatu yang lain. Bukan kepada semua orang. Bukan oleh karena saudara. Saya ulangi, bukan karena saudara. Bukan hanya untuk satu orang. Allah tidak melakukan hal itu. Menghentikan pekerjaan iblis. Membuat tatanan yang baru. Melakukan pemulihan di bangsa-bangsa. Tapi karena ikat janjinya yang luar biasa sekali. Ikat janji selalu diprakarsai oleh Allah.
tidak pernah datang atas permohonan manusia, atas keinginan manusia. Allah yang selalu memprakarsai lebih awal. Ini memberikan arti buat kita. Berarti dia punya kepentingan terhadap manusia. Jadi ikat janji Allah ini sebagai suatu jaminan bahwa Allah akan bekerja luar biasa. Dimulai dari dalam diri saudara. Saya ulangi, dimulai dari dalam diri saudara. Itu yang selalu Allah kerjakan. Dimulai dari dalam diri saudara. Allah mau bekerja karena ikat janji. Setelah dia tahu saudara bergabung, saudara termasuk keturunan daripada di mana dia membuat ikat janji kepada nenek moyangmu. Saudara termasuk keturunannya. Maka Allah akan mulai bekerja. Dimulai dari dalam diri saudara. Menuntaskan. Dan dia akan menuntaskan apa yang dia perkatakan. Dan juga dia akan mewujudkan bekerja terus dari generasi ke generasi. Kalau begitu, Allah menaruh firman-Nya, memproses bagaimana dia bekerja, mulai dari dalam roh ke hati, memenangkan seluruh jiwa dulu, lalu ke hati dan seluruh tubuh saudara, dan menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Itu bukan berarti tanpa ikat janji lebih dulu. Dia harus menjadi dasar buat Allah bertindak adalah ikat janjinya. Sebab ikat janji itu menjadikan Allah terikat. Saya ulangi, Allah terikat dan berkewajiban untuk melakukan bagiannya. Kita kutip sebelum kita masuk poin yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17. Mulai dari ayat pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirmanlah kepada, Akulah Allah El Shaddai. Ya. Akulah Allah El Shaddai. Ya kan? Dikatakan adalah Allah El Shaddai. Ya. Allah payudara, ibu. Kau Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian atau ikat janji. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ikat janji. Antara aku dan engkau Abraham. Aku dan engkau Abraham. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Kenapa? Berarti dia tunjukkan ikat janjinya akan berlaku kepada keturunan demi keturunannya. Aku akan membuat engkau sangat banyak tanpa batas. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman, dari pihakku, as for me. Kalimat as for me ini juga diucapkan di dalam Yesaya 59 tadi. Dalam New King James Version itu dikatakan hal yang sama. Dikatakan as for me, says the Lord. Tolong ditayangkan dalam New King James Version saja. This is my covenant. Jadi ikat janji Allah. Jadi itu adalah bagian Allah dari pihakku. Inilah perjanjianku. Mari kita baca sekarang. Kejadian 17 ayat 4. Inilah perjanjianku, ikat janjiku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Untuk menunjukkan apa yang dia mau kerjakan kepada generasi demi generasi mulai dari hidup engkau Abraham. Karena itu namamu bukan lagi Abraham,
melainkan Abraham artinya bapa. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Jadi 4 ayat. Mulai dari ayat 4. Ayat 2, 4, 5, dan 6. Allah menunjukkan betapa luasnya rencananya kepada generasi demi generasi yang didasarkan pada ikat janji. Dia bilang ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Berarti ikat janji ini akan berlaku bukan hanya seumur hidupmu saja. Kau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Berarti bangsa-bangsa juga akan kulakukan seperti itu. Seperti apa yang kukerjakan dalam hidupmu. Allah bekerja dalam diri kita. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ada banyak orang mencoba memahami dengan cara yang salah tentang firman Tuhan ini. Ayat 6 ini. Daripadamu akan berasal raja-raja. Ternyata banyak di antara saudara itu menjadi pegawai, orang upahan, bukan raja, bukan pemilik perusahaan, dan saudara mengemis-ngemis pekerjaan. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Allah? Bukan. Ikat janji Allah bukan untuk hal itu. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian atau ikat janji antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian atau ikat janji yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Berarti Allah sudah berencana. Dia mau disebut sebagai Allah Joni. Dia mau disebut sebagai Allah Leni Jati. Dia mau disebut sebagai Allah Richard Panjaitan. Dia mau disebut sebagai Allah keturunan generasi demi generasi. Dia mau disebut supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi makanya Allah mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ikat janjinya kuat sekali. Allah terus akan bekerja. Itu sebabnya saudara harus lihat di poin yang pertama. Saudara harus memberitakan firman iman. Karena dengan firman iman, maka orang mengalami lahir baru. Dan orang itu akan diselamatkan, bukan hanya rohnya saja. Tapi dia akan diselamatkan seluruh perjalanan kehidupannya. Oke. Apa yang dimaksudkan di ayat 6? Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dalam King James Version dikatakan, and kings shall come out of thee. Dan raja-raja akan keluar dari hidupmu. Saudara akan heran melihat ini. Saudara tidak pernah tahu. Allah bekerja. Karena ikat janjinya. Supaya hidup saudara. Dia bekerja dari dalam rohmu. Supaya hidup saudara. Dia bekerja dari dalam rohmu. Supaya hati saudara. Dia bekerja dalam rohmu supaya akhirnya mulutmu mengeluarkan perkataan seperti seorang raja. Perkataan raja, titah raja itu terlaksana, harus tergenapi.
Ini yang dimaksudkan. Daripadamu akan berasal raja-raja. Tidak peduli saudara pegawai di mana saja. Tidak peduli saudara adalah orang pedagang. Dan dunia mengatakan pembeli atau pelanggan adalah raja. Tidak, saudara raja. Mengapa? Setiap perkataan saudara, bukan berarti ketika saudara mengatakan harganya ini 50.000, orang harus membeli. Bukan. Tapi perkataan di mana hasil kerjanya Allah dari dalam hidup saudara. Dia bekerja sehingga mulut saudara itu menunjukkan kuasa Allah. Mulut saudara itu menunjukkan apa yang harus tergenapi dari rencana dan kehendaknya Allah. Wow, ini luar biasa. Jadi Allah dikatakan, as for me. Maka dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Karena aku sudah bekerja dalam. Dan terangmu itu telah datang. Dikatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang keduanya. Dari Yesaya 60. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi. Tidak masalah. Mazmur 17 ayat 3 dikatakan di situ. Ditayang dalam tayangan. Allah akan menguji hati kita. Dan juga dia akan mengunjungi, memeriksa engkau pada waktu malam. Dan lihat kegelapan malam menutup seluruh bumi. Tapi dia lihat hatimu memiliki terang. Kembali kemudian di Yesaya 60 ayat 2 ini. Dan kekelaman menutupi bangsa, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu. Di mana terang itu? Firman yang ada di dalam. Dan kemuliaan menjadinya. Dan akhirnya apa yang saudara bisa lihat? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan seterusnya. Kalau kau baca sampai ayat 22. Yesaya 60 ini luar biasa sekali. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Yang paling kecil secara natural akan menjadi kaum yang besar. Dampaknya besar. Paulus itu kecil, makanya disebut Paul. Artinya kecil. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan. Wah. Saudara sanggup nggak untuk mendengarkannya? Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kenapa dia laksanakan? Ikat janji. Jadi yang kedua ini, keinginan Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara, pada generasi-generasi selanjutnya juga. Itu didasarkan pada ikat janjinya. Maka dia bekerja. Dia melakukannya. Sampai dia menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Firman yang sama yang ada pada hati, taruh pada mulut. Itu yang disebut dengan firman iman. Yang ketiga, mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara? Yang ketiga, Allah menaruh mulutnya pada mulut saudara supaya dia membentangkan sorga dan bumi yang baru. Coba bikin gaya seperti ini, membentangkan, dibentangkan. Itu berarti diperluas sorga dan bumi yang baru. Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara, secara khusus pada gerejanya yang disebut Sion. Allah menaruh firman-Nya pada mulut Sion dan melindunginya kehidupan saudara pada tangannya, pada perbuatannya atas hidup, supaya Allah membentangkan sorga dan bumi yang baru. Dia mulai dari satu orang,
untuk membentangkan, untuk menjadikan sorga dan bumi yang baru. Sehingga sorga dan bumi yang lama sudah berlalu. Mari saya ajak engkau melihat. Yesaya 51. Yesaya 51. Ini tentang Sion. Ayat yang ke-16. Yesaya 51. Ayat yang ke-16. Lihat. Ini alasannya mengapa betapa pentingnya Allah memiliki kepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Ini yang dikatakan. Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan kau atau menaungi kau dalam naungan tanganku. Dalam New King James Version dikatakan itu, I have covered you with the shadow of my hand. Jadi ini shadow. Ini ada cahaya dari depan. Nah ini bayang-bayang jatuh sini. Jadi engkau dilindungi. Supaya aku kembali. Dikatakan kembali. Alkitab bahasa Indonesia ini benar-benar lebih jitu dari Alkitab bahasa Inggris. Supaya kembali membentangkan langit. Meletakkan fondasi. Membuat sorga yang baru. Langit atau sorga, dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Allah mau jadikan hidup saudara itu sebagai Sion. Dan ketika Allah sudah menjadikan dan menaruh firman-Nya pada mulut saudara, maka disitulah Allah mulai membentangkan sorga dan bumi yang baru. Wahyu 21. Saudara kaget. Betapa dahsyatnya firman pada mulut Sion ini. Wahyu 21. Saudara ada pada Alkitab saudara? Oke. Mari kita mulai baca demi judul-judul paragraf. Judul-judul paragraf. Dari mulai Wahyu 19. Dikatakan nyanyian atas jatuhnya Babel. Ini nyanyian kemenangan. Nyanyian nubuatan. Kemudian dikatakan perjamuan kawin anak domba. Kemudian firman Allah. Kemudian binatang serta nabinya dikalahkan. Binatang ini adalah antikris. Serta nabinya dikalahkan. Kemudian pasal 20 dikatakan kerajaan 1000 tahun. Kemudian iblis dihukum. Kemudian hukuman yang terakhir. Baru pasal 21. Diberi judul langit yang baru dan bumi yang baru. Supaya saudara tahu. Saudara akan diikut sertakan oleh Tuhan. Dari masa ke masa. Dari kemenangan demi kemenangan. Dari proses di mana Allah mewujudkan kemenangan demi kemenangan. Mulai dari Babel jatuh. Mulai dari sistem dunia ini hancur. Mulai dari iblis dihukum. Mulai dari kerajaan 1000 tahun. Di ayat yang pertamanya. Pasal 21-nya dikatakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Pass away. Berarti bukan hancur. Saudara adalah solve problem. Penyelesai masalah. Surga menjadi najis. Bumi menjadi kacau. Kalau engkau baca di Wahyu 12. Iblis bisa datang ke hadapan Allah dan mendakwa engkau siang dan malam. Makanya hati-hati saudara mendakwa orang. Jangan-jangan saudara sudah terimpartasi daripada upaya iblis.
Iblis bisa pergi ke sorga. Di zaman Ayub, iblis pergi ke sorga. Di zaman Ahab, roh jahat bisa mengusulkan segala sesuatu di sorga ke hadapan Allah. Iblis bisa pergi ke sorga. Bagaimana mungkin sorga yang kudus, yang suci, tempat takhta Allah, bagaimana mungkin itu tempat lalu lalang daripada iblis si jahat itu. Lalu kemudian saudara bisa lihat, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dikatakan langit baru, sorga baru, bumi baru. Apa artinya? Kalau semuanya baru, maka hubungan antara bumi dan sorga itu menjadi nyatu. Untuk lebih jelasnya lagi, saya ajak kita untuk melihat di Amplified Bible, di Yesaya 51 ayat 16. Dikatakan demikian, gitu. Saudara lihat dalam tayangan. And I have put my words in your mouth and have covered you with the shadow of my hand. Ini di Amplified Classic Bible. That I may fix the new heavens as a tabernacle, seperti kemah suci, and lay the foundations of a new earth, and say to Zion, you are my people. Terjemahan bebasnya berkata demikian. Dan aku telah menaruh firmanku ke dalam mulutmu, dan telah menaungi engkau dengan bayangan tanganku, perbuatanku, melindungi. Jadi setiap saudara melihat perbuatan tangan Tuhan, saudara terlindungi. Tidak ikutin sistem dunia. Agar aku, yang dimaksud adalah aku adalah Allah, dapat menjadikan, tapi lebih tepat kata fix itu adalah membetulkan sorga atau langit yang baru menjadi yang baru sebagai tabernakel atau kemahnya Allah, dan meletakkan dasar bumi yang baru, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Jadi Tuhan hanya memakai yang disebut dengan Sion. Sion adalah mereka yang terpanggil dan terpilih. Dari titik itulah, dari dasar itulah, kalau Tuhan mendapatkan orang yang terpanggil dan terpilih. Minggu depan saya akan jelaskan kepada satu orang tokoh, ataupun tokoh satu di perjanjian lama dan satu di perjanjian baru, bagaimana dia menjadi terpanggil dan terpilih untuk memberikan dunia yang baru. Hanya Sionlah yang terpanggil dan terpilih saja yang bisa mewujudkan sorga yang baru, dunia yang baru, yang tidak ada kejahatan apapun juga. Mari saudara, belum pernah tahu 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Mari saudara akan kaget melihatnya, mendengarkan apa yang saya jelaskan kepada saudara. 2 Petrus 3. Jadi jangan main-main dengan hidupmu. Hidupmu itu dahsyat. Allah punya rencana dan dia kerja luar biasa dalam hidup saya. Dia bekerja dari pihaknya adalah karena ikat janjinya. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan, atau mencari. Dalam New King James Version dikatakan look for, itu mencari, menantikan
langit yang baru atau surga yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Siapa yang membuat Allah membentangkan surga dan bumi yang baru? Siapa yang membuatnya? Sion. Mereka terpilih, panggil dan terpilih. Siapakah Sion itu? Itu adalah cirinya adalah orang di mana Allah menaruh firman-Nya pada mulutnya. Lalu kemudian apa yang Allah kerjakan? Dia membentangkan surga dan bumi karena dia mendapati Sion. Dan surga dan bumi yang baru, apa yang direncanakan oleh Allah adalah di mana di situ hanya terdapat kebenaran saja. Saya ulangi, hanya kebenaran saja yang terdapat di sana. Wow, luar biasa. Hanya kebenaran. Saudara bisa bayangkan. Saudara mau tetap tinggal di bumi, terdapat kebenaran. Saudara mau arti kata sudah waktunya, saya mau pergi ke sorga, terdapat kebenaran yang sama. Bagaimana Allah membentangkan, mewujudkan Wahyu 21 ayat 1. Mari kita lanjutkan lagi. Wahyu 21 ayat 1. Ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Berarti tidak terdapat di sorga dan di dunia atau di bumi yang baru. Jadi jangan cepat-cepat mau mati. Izinkan Allah memakai hidup saudara supaya dia membentangkan sorga dan bumi yang baru. Bagaimana caranya? Caranya adalah saudara menjadi yang terpanggil dan yang terpilih. Bagaimana dia bekerja di dalam hidup saudara. Terus dia bekerja sampai dia menaruh mulutnya, menaruh firman-Nya pada mulut saudara. 3 hal inilah menjadi alasan bagi Allah. Mengapa Allah berkepentingan untuk menaruh firman-Nya pada mulut umat-Nya. Yang pertama adalah supaya tergenapi tubuh saudara. Itu menjadi bait Roh Kudus tergenapi. Yang kedua adalah dia lakukan naruh firman-Nya pada mulutnya karena dia terikat pada ikat janjinya. Kalau dia terikat pada ikat janjinya, mengapa Allah menaruh firman-Nya pada mulutnya? Berarti dia berbicara tentang generasi ke generasi. Allah berkepentingan bukan hanya pada hidupmu saja, bukan hanya pada masamu saja, tapi generasi ke generasi. Tapi banyak orang hanya berpikir kepada anak lahirianya saja. Saya pribadi dibebaskan dari Tuhan untuk tidak terlalu berfokuskan kepada hal-hal yang lahiriah. Bagi saya pribadi, semua orang yang Tuhan berikan kepada hidup saya akan menjadikan mereka sebagai yang disebut keturunanku. Karena membangun mereka menjadi keturunan itu tidak mudah. Karena banyak orang dia mau berjalan menurut maunya sendiri. Ada banyak orang dia mau berjalan terus menurut mau keinginan sendiri, pandangannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa hanya dengan ikat janjinya, maka Allah akan bekerja dalam hidupnya. Tapi dia memakai kekuatannya sendiri. Dia memakai caranya sendiri. Dan ada orang yang mendengarkan pada saat ini. Saya tahu hatimu galau. Saya tahu saat ini
Kau sedang bimbang. Kau selama ini menantikan. Aku berharap berkat daripada Tuhan. Aku berharap ini tercapai oleh karena Tuhan. Tapi itu tidak terwujud. Dan hatimu galau. Engkau tidak tahu dia terus bekerja dalam dirimu. Yang pertama yang akan dihadir dalam hidupmu adalah kegalauanmu itu. Kegalauan itu diterbitkan oleh karena perbedaan dua kehendak. Itu kehendak dia dengan kehendak keinginanmu. Itu berbeda. Dia bekerja untuk membuat supaya keinginanmu itu sama dengan keinginan di dia. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman ini dikhususkan buat engkau yang berada di dalam kondisi seperti itu. Itu yang kedua. Jadi keinginan Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara, pada generasi yang didasarkan pada ikat janjinya. Saudara jangan menyebut saya papa. Tapi yang terbaik adalah saudara menyadari, mengakui dan percaya bahwa saudara adalah keturunan saya. Maka Allah yang telah membuat ikat janji kepada Abraham, yang dimana akhirnya Yesus mengatakan dia adalah keturunan Abraham. Dan saya juga, saya berani mengakui, menurut Matius 1, dikatakan setelah Yesus itu muncul Kristus. Berarti ada generasi Kristus yang merupakan keturunan Abraham. Berarti saya juga termasuk dalam ikat janjinya Allah. Allah berkewajiban untuk melakukan bagiannya dia. Melakukan terus sampai itu terwujud. Itu yang harus engkau alami. Dan yang ketiga adalah Allah menaruh firman-Nya pada mulut Sion dan melindungi saudara pada tangannya. Maka Allah akan membentangkan sorga dan bumi yang baru, yang hanya terdapat kebenaran saja. Allah tidak akan membentangkan sorga dan bumi yang baru sebelum dia menaruh firman-Nya pada mulut Sion, pada orang-orang gerejanya. Ini yang harus terjadi. Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Bukan berarti engkau menghafal ayat dan engkau mengucapkan sama seperti engkau meniru apa yang dikatakan di Matius pasal 4. Ada tertulis, ada di Alkitab. Manusia tidak hidup dari roti saja. Iblis terus akan mengganyang hidupmu. Bukan itu yang dimaksudkan. Mari kita akhiri dengan ayat ini. Minggu depan saya akan sampaikan dari dua tokoh ini. Di mana mereka adalah orang yang terpanggil, tapi juga terpilih. Saudara semua terpanggil, tapi belum tentu saudara adalah semua terpilih. Mari kita lihat. Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, sorry saudara. Di ayat 4-nya dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam bahasa Inggris New King James Version-nya, tolong saudara bisa ditayangkan. Saya akan membacanya.
dari satu Alkitab yang baru ada di internet. Tapi mungkin saja hard copy-nya seperti Alkitab ini sudah ada. Nama Alkitab itu adalah 21st Century King James Version atau KJ21. Di Matius 4 ayat 4 dipertegas lagi. Dikatakan di sini demikian. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. Saya terjemahkan saja. Mungkin dalam tayangan sudah bisa. Tetapi ia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Kemudian, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Di New King James Version-nya rada mirip. Dia mengatakan, but by every word that proceeds. Arti kata yang diproses dari from the mouth of God. Waktu saya coba temukan ini, kata but by every word that proceed out of the mouth of God, saya kaget. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah itu diproses supaya itu bisa menjadi kehidupan buat saudara. Dan yang luar biasa, iblis takluk. Bukankah saya sudah sampaikan minggu lalu pada saudara, bahwa firman itu ada dalam rohmu, komplit. Dan firman itu sekarang bergerak, supaya firman itu menjadi daging, menjadi manusia, menjadi pribadimu. Itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Dia butuh proses. Makanya Yesus mengatakan, perkataan-perkataan keluar dari mulutku. Itu adalah firman yang diproses menjadi daging yang keluar dari mulut Allah yang ada di dalam dirinya. Yang ada dalam dirinya. Yesus pernah mengatakan di Yohanes, dia katakan, sebab bukan dia yang berkata-kata. Saudara bisa lihat tayangannya di ayat ini. Bukan dia yang berkata, tapi Bapa yang berkata-kata dalam dirinya. Wow, luar biasa sekali. Jadi firman itu berkata-kata dan diproses, lalu kemudian keluar dari mulut Yesus. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diproses. Firman yang keluar dari mulut Allah yang diproses dalam hidup. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Yesus menegaskan lagi Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu iblis adalah roh. Kekuatannya roh Allah, Otresroa, dan Zoe, dan hidup. Yaitu hidupnya ilahinya Allah. Wah, gemetar kita rasanya. Luar biasa apa yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita. Luar biasa sekali. Jadi, kita bukan diminta untuk mengutip firman Tuhan. Tapi karena Yesus adalah firman yang sudah menjadi daging seluruhnya. Dia mengingatkan iblis yang mengutip firman itu. Ada tertulis, tentu kau tahu ayatnya di mana. Tapi itu firman yang sudah diproses dari dalam dirinya. Di dalam dirinya. Diproses dan keluar dari mulutnya dia. Firman yang keluar dari mulut Allah. Diproses, lalu kemudian sekarang keluar dari mulutnya Yesus. Kepada iblis. Amin. Wow, luar biasa. Tapi saya ingin meninggalkan satu hal. Kalau saudara baca di Lukas pasal yang keempat.
13. Jadi setelah terjadi perang mulut, perang lidah antara Yesus dengan iblis di padang gurun. Mari kita lihat akhirnya. Di Lukas pasal 4, ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus belum menghancurkan, menghabisi iblis. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu? Peperangan rohani yang pernah terjadi di dunia ini, peperangan yang pernah terjadi di dunia ini, yang sangat dahsyat, itu terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu di padang gurun. Mengapa? Karena Yesus berhasil mengalahkan iblis hanya pada saat itu saja. Dan dia sekaligus meninggalkan pola, meninggalkan jalan, supaya saudara bisa mengikuti dan meniru yang sama, melakukan yang sama. Itu sebabnya iblis berupaya supaya saudara tidak memiliki pewahyuan dan pengertian. Sebab apa? Iblis takut kepada hikmat. Karena apa? Karena iblis diciptakan oleh hikmat. Luar biasa, saudara. Di sini dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mari kita lihat sekarang dalam kitab Yohanes Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini, dia dikatakan penguasa dunia ini, dia mengkontrol sistem dunia. Iblis datang lagi. Lukas pasal 4 ayat 13, dia menunggu kesempatan lain untuk dia mendatangi Yesus. Sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and had nothing in me. Dan dia tidak mendapati apa-apa dalam diriku. Apapun barang, apapun kesalahan, dia tidak mendapatkannya. Kalau kau baca di dalam Efesus 2 ayat yang kedua, dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Kamu dahulu, ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Bagaimana iblis berkuasa atas hidupmu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Digunakan kata prince
of the power of the air, the spirit that now work in the children of disobedient, pada orang-orang yang tidak durhaka, orang-orang yang tidak taat. Digunakan kata prince. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 30, di sini juga digunakan kata prince. Yaitu kata archon. G758. Yesus ingin menunjukkan bagaimana iblis tidak bisa menyentuhnya lagi. Oleh karena apa? Firman pada mulutnya. Dan itu sudah muncul dari dalam hatinya dia. Dan kita tahu Arkon ini itu disebutkan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal yang kedua tadi. Efesus pasal yang kedua tadi, dia menyebutkan lagi Arkon di situ untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia yang mengontrol semua sistem kehidupan dunia ini. Makanya Yesus berkata, penguasa dunia ini datang yang mengontrol dunia kehidupan dunia ini. Tapi dia tidak bisa mendapatkan aku, mendapatkan apa-apa dalam diriku. Salah satu dan mungkin inilah upaya habis-habisan iblis untuk menjatuhkan dan menggagalkan rencana Allah terhadap diri Yesus atau melalui Yesus adalah membuat Yesus bersalah dalam perkataan. Sehingga yang pernah saya sampaikan kepada saudara, Paulus berkata kepada Timotius, dia katakan begini. Mari kita melihat ayatnya, saudara. Dikatakan ini kepada Timotius. Dalam kitab Timotius yang pertama, ayat 13. Lihat. Ayat 12-nya. Dia bilang, ini kepada Timotius. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Atau engkau terpilih. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga, di muka Pontius Pilatus, kusuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ada apa? Contoh yang diambil oleh Paulus di hadapan ketika Yesus berhadapan dengan Pontius Pilatus, ada apa? Percakapan. Dan Paulus berkata, mari saya ajak kita untuk bisa melihat Alkitab yang lain. Mari kita lihat dalam Alkitab New King James Version. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Setelah itu kita akan berdoa. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat 12-nya mengatakan, fight the good fight of faith. Jadi dikatakan bukan bertanding, berperang dalam peperangan iman yang benar. Baru diambil contohnya. Ikutilah teladan contoh yang dilakukan oleh Yesus di hadapan Pilatus.
Apa itu? Saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu kepada saudara. Itu adalah bagaimana Yesus berkata-kata kepada Pilatus. Dan bagaimana Yesus menghadapi dakwaan yang dibawa oleh Pilatus dari orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Yesus tidak menjawab, diam saja. Dengarkan baik-baik. Orang diam tidak menjawab, belum tentu dia bersalah. Karena dia mungkin tidak menghendaki rencana Allah. Dia tidak menghendaki ujian Allah terhadap hidupnya itu gagal. Ini adalah peperangan, dia bilang itu. Ini adalah pertarungan. Saya ingin kalian benar-benar memahami apa yang dimaksud ini. Dikatakan demikian, fight the good fight of faith. Bertarung. Rupanya perkataan. Yesus tahu itu adalah peperangan iman. Jadi dia minta kepada Timotius, kau lihat Yesus telah menang di situ. Dia katakan, kau lihat Yesus telah menang di situ. Tiru dia. Kau akan menang. Amin. Makanya dikatakan turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak bercacat dan tidak bercela. Saya sudah jelaskan pada saudara. Tubuhmu itu apa? Bait Roh Kudus. Tujuan iblis adalah menodai. Makanya Rasul Yakobus dari Yakobus 3 ayat 6 mengatakan, dia bilang, lidah dikobarkan oleh api neraka bisa menodai atau menajiskan seluruh tubuh saudara. Jadi kita tahu sekarang, itu sebabnya Allah, dari pihak Allah, begitu menggebu-gebu dengan segala upaya, dia berupaya untuk dia bisa bekerja terus, menuntaskan rencananya, rencana agungnya, tujuannya, kepentingannya di dalam hidup saudara. Karena yang pertama tadi itu dikatakan adalah karena harus tergenapi hidup saudara. Jadi terimalah hari ini, saudara bisa mengalami bahwa tubuh saudara itu menjadi bait Roh Kudus. Bagi mereka yang sakit saat ini juga, saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara jangan khawatir akan kesakitanmu itu. Saudara jangan khawatir terhadap sakit penyakit yang sedang kau derita pada saat ini. Karena ingat, kepentingan Allah lebih besar. Dia tetap akan sukses memakai tubuh yang cacat seperti kayak saya ini, yang lemah seperti kayak saya ini. Tetap dia akan terlaksana, akan tergenapi. Bahwa tubuhmu itu akan menjadi bait Roh Kudus. Allah akan bekerja dengan dahsyat. Oleh karena dia didasarkan pada ikat janjinya pada leluhurmu. Dan yang terakhir, Allah menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Karena dia mengidam-idamkan sorga yang baru, bumi yang baru, yang hanya berisi kebenaran saja dalam menjalankan kehidupan. Di dua tempat ini saja tidak ada sedikit pun kenajisan. Saudara bisa bayangkan itu. Sorga dan bumi tergabung menjadi satu. Amin. Bapa, terima kasih. Kami sekarang mengetahui, memahami betapa besar passion-Mu untuk menaruh firman kepada mulut kami atau pada lidah kami. Hari ini, berapa banyak orang menjadi lemah oleh karena kondisi tubuhnya. Hamba berdoa, saya mau berkata pada saudaraku semua,
itu tidak ada hubungannya. Saya ulangi, tidak ada hubungannya dengan rencana Allah. Rencana Allah, dia diikat oleh ikat janjinya. Itu akan dia kerjakan terus. Saudara, terimalah hari ini juga bagaimana pekerjaan Allah untuk menaruh firman-Nya pada mulutmu. Sehingga tubuhmu, meskipun kau saat ini mengalami sakit, meskipun mengalami kelemahan, tubuhmu tetap patut disebut bait Roh Kudus. Dengan dasar itu Allah akan membentangkan surga dan bumi yang baru. Bapa, terima kasih untuk apa yang kau singkapkan kepada kami. Dan hari ini menjadi nyata buat kami. Engkau tidak, meskipun kau memiliki kuasa, meskipun kau memiliki otoritas untuk membentangkan langit atau surga yang baru dan bumi yang baru. Tetapi engkau mau memakai, engkau berpijak pada dasar di mana engkau terlebih dahulu harus meletakkan firman-Mu pada mulut Sion, pada mulut gerejamu, pada mulut umatmu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kami terima dari pewahyuan demi pewahyuan, dari pengertian demi pengertian, dari hikmat. Sekarang kami mengetahui, mendapatkan hikmat bagaimana Engkau bekerja dalam diri kami. Terima kasih untuk anugerah ini, Bapa. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.